Materi yang pertama yaitu sejarah sastra dan perkembangan sastra di Indonesia. Kata sejarah atau sastra berasal dari bahasa Arab yaitu sajarun yang berarti pohon. Pohon menggambarkan keberadaan akar, ranting, dan cabang, menunjukkan kronologis perkembangan peristiwa. Sejarah sendiri memiliki arti yang sama, merekam perjalanan hidup dari masa lalu ke masa berikutnya. Sastra merupakan bagian dari sejarah suatu bangsa dan aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya dan beradab adalah bangsa yang tidak hanya memiliki prestasi karya sastranya sendiri, tetapi juga menghargai dan mengapresiasi karya sastra, karena karya budayanya sendiri tercatat dalam sastra bangsanya. Ketika kita mendengar kata sastra, ada dua kemungkinan makna yang muncul di benak kita. Yang pertama, sastra adalah karya seni seorang sastrawan atau pengarang, meliputi prosa, yaitu cerpen dan novel, puisi dan drama, atau skenario atau pertunjukan panggung. Sastra yang dipahami dalam pengertian pertama disebut karya sastra atau sastra kreatif. Yang kedua, sastra adalah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari karya sastra, berupa prosa, puisi, dan drama, yang disebut sastra atau sastra ilmiah. Jika dirinci, ilmu sastra mencakup teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Dalam perkembangan sastra, muncul di bidang-bidang baru sastra yang bersifat multidisiplin yaitu sosiologi sastra, psikologi, antropologi sastra. Sejarah sastra atau literati history mempelajari perkembangan karya sastra di setiap periode, dari satu periode ke periode lainnya. Perkembangan sastra di Indonesia. Sastra Indonesia telah berkembang di Indonesia sejak sebelum abad ke-20. Sastra Indonesia adalah istilah yang melingkupi berbagai macam sastra di Asia Tenggara. Istilah dari sastra Indonesia merujuk pada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasanya akarnya berdasar pada bahasa Melayu. Pembabakan dalam sejarah sastra Indonesia dibagi berdasarkan angkatan. Angkatan adalah suatu usaha pengelompokan atau periodisasi karya sastra berdasarkan ciri khas karya yang dihasilkan. Materi selanjutnya yaitu periodisasi sastra. Periodisasi sastra ini adalah penggolongan sastra yang didasarkan pada waktu awal munculnya sastra dengan perkembangannya. Periodisasi sastra ini dapat dilihat dari adanya ciri-ciri sastra yang selalu dikaitkan dengan situasi sosial dan pandangan pengarang terhadap hal tersebut. Periodisasi sastra di Indonesia dapat diklasifikasikan menurut perkembangan zaman oleh beberapa tokoh. Tokoh yang pertama yaitu H.B. Jahsin. Menurut H.B. Jahsin, perkembangan sastra di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, periode sastra Melayu lama, dan yang kedua, periode sastra Indonesia modern. Yang bagian kedua, periode sastra Indonesia modern terbagi atas 4 lagi, yaitu yang pertama, Angkatan Balai Pustaka, yang kedua, Angkatan Pujangga Baru, yang ketiga, Angkatan 45, yang keempat, Angkatan 66. Menurut tokoh yang kedua yaitu Usman Effendi, beliau menggolongkan perkembangan sastra di Indonesia menjadi 3 babak, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kesusastraan lama, yang kedua kesusastraan baru, yang ketiga kesusastraan modern. Tokoh yang ketiga yaitu Sabarudin Ahmad. Menurut Sabarudin Ahmad, periodisasi perkembangan sastra di Indonesia dibagi menjadi 2 babak, yakni kesusastraan lama atau dinamisme, hinduisme, dan islamisme. Yang kedua, kesusastraan baru. Dalam kesusastraan baru itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu masa Abdullah bin Abdul Kabir Munsyi, yang kedua masa Balai Pustaka, yang ketiga masa Pujangga Baru, yang keempat masa Angkatan 45. Selanjutnya menurut tokoh Ajib Rosidi, beliau menggolongkan periodisasi perkembangan sastra di Indonesia menjadi 2 babak,
yakni yang pertama masa kelahiran sastra, yang dimana periode awal pada abad 20 sampai 1933, periode 1933 sampai 1942, periode 1942 sampai 1945. Yang kedua, masa perkembangan sastra yang dimana periodenya 1945 sampai 1953. Yang kedua, periode 1953 sampai 1960. Yang ketiga, periode 1960 sampai sekarang. Selanjutnya, menurut Toko Nugroho Noto Susanto, menurut beliau, periodisasi perkembangan sastra di Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan, yakni yang pertama, kesusastraan Melayu lama, yang kedua, kesusastraan Indonesia modern. Selanjutnya, menurut Toko Somarangkir Simanjuntak, beliau membagi perkembangan sastra di Indonesia menjadi beberapa babak, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kesusastraan masa purba atau sebelum munculnya pengaruh Hindu. Yang kedua, kesusastraan masa Hindu-Arab, mulai adanya pengaruh Hindu sampai pada kedatangan agama Islam ke Nusantara. Yang ketiga, kesusastraan masa Islam. Yang keempat, kesusastraan masa baru. Yang kelima, kesusastraan masa Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Yang keenam, masa Balai Pustaka. Yang ketujuh, masa Pujangga Baru. Yang kedelapan, kesusastraan masa Mutakir pada tahun 1942 sampai sekarang. Materi selanjutnya yaitu aliran sastra. Aliran sastra yang pertama yaitu aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran dalam karya seni yang berusaha membebaskan dirinya dari kontrol kesadaran dunia, seperti orang yang bermimpi dalam membuat karya. Yang kedua, aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang melukiskan keadaan sesuai dengan kenyataan tanpa mengurangi atau menambahkan kejadian yang dilihat. Sebagian besar karya sastra angkatan 45 beraliran realisme. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini adalah aliran yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataan, apabila realisme hanya mengungkapkan hal yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Justru kebalikan dari itu, aliran naturalisme memandang sesuatu hanya dari sudut buruknya. Yang keempat, aliran neo-naturalisme. Berbeda dengan naturalisme, aliran ini tidak hanya menekankan sesuatu pada buruknya saja, tetapi juga sudutnya yang baik juga. Yang kelima, aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran yang menekankan perasaan atau jiwa. Yang keenam, aliran impresionisme. Aliran impresionisme ini adalah aliran yang melukiskan kejadian yang ditemui pengarang dalam kehidupan nyata berdasarkan kesan sepintas saja. Yang ketujuh, aliran determinisme. Aliran determinisme adalah aliran yang melukiskan kejadian dari sudut buruknya saja, misalkan ketidakadilan, penyelewengan, dan sikap buruk masyarakat. Aliran ini dianut oleh sebagian besar sastrawan angkatan 66, seperti contohnya Puisi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta, karya W.S. Rendra. Yang kedelapan, aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang melukiskan sesuatu dengan penuh perasaan. Yang kesembilan, aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran yang melukiskan gagasan atau pendirian pengarangnya. Yang kesepuluh, aliran simbolisme. Aliran simbolisme adalah aliran yang menggunakan simbol isyarat untuk menutupi maksud sebenarnya. Di Indonesia, aliran simbolisme banyak lahir pada masa penjajahan Jepang. Hal ini dimaksudkan agar karya sastranya bisa lolos dari badan sensor Jepang. Yang ke-11 ada aliran psikologisme. Aliran ini adalah aliran yang menekankan pada aspek kejiwaan atau psikologis. Yang terakhir yaitu aliran didaktisme.
aliran didaktisme adalah aliran yang menekankan pada aspek pendidikan.